Hai Cancer, halo semua, apa kabar? Udah lama banget ya, aku nggak posting video. Maafkan aku teman-teman. Untuk yang sudah biasa di sini, welcome back. Yang baru masuk channel aku, jangan lupa subscribe dan selamat datang. Oke Cancer, kita buka. Ini nggak semua cocok buat kamu, ambil yang baiknya, buang yang buruknya ya. Ini kayak satu clue aja buat hidup sih, nggak menjadi suatu keputusan, bukan menjadi setelah nonton ini terus kalian bisa memutuskan sesuatu dalam hidup kamu, itu nggak boleh. Kayak pelajaran, oh jadi mengerti begini, begitu. Cancer, Cancer, gift. Kalau aku lihat di sini, gift itu kayak kalian punya kelebihan ya, yang alam semesta kasih. Entah itu kebaikan, entah itu talent, punya sixth sense, atau kayak kalian punya kreativitas yang tinggi yang bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Kita klarifikasi. Gift Carol, gift ini maksudnya aku mau buka lirik tunggu. Tree of Inspiration sama Ace of Inspiration. Oke, kalian dapat download ya. Kalau buat kalian Cancer ya, ini mungkin beberapa, nggak semuanya. Dapat download baru gitu. Jadi banyak planning yang kalian buat. Kayak ini kan kalian lihat ya, di sini tuh crown chakra ya, di sini third eye gitu. Jadi crown chakra kalian itu lagi terbuka lebar, yang kayak banyak download ide-ide cemerlang yang apa dulu nih yang gue bikin, kayaknya gue punya ide ini, kayaknya gue punya ide itu, gue mau bikin kayak gini kayak gitu. Pertama, saran aku jangan pernah memberitahu orang lain ide-ide kamu ya, kamu keep sendiri sampai kamu realisasiin sendiri gitu. Jadi kalian punya planning untuk gift yang Tuhan kasih buat kalian gitu. Kalau yang aku lihat Cancer ini, kalian punya kecerdasan yang tinggi ya gitu istilahnya. Mungkin ini your turn gitu, hidup kamu ini saatnya untuk kamu tuh, saatnya untuk action gitu. Pintu kamu terbuka lebar gitu. Queen of Voice ini ya, lihat ya, ini banyak crow ya di sini ya, banyak burung gagak gitu. Bisa ini ancestor atau ini bisa melambangkan gini, kalian kan lagi beranjak naik nih ya, itu kayak kebencian, envy dari orang-orang di sekitar kalian yang nggak suka kalian berkembang gitu dengan giftnya kalian. Ada aja gosip yang Allah paling dia duitnya dapatnya dari sini, Allah paling dia kayak gitu. Jadi ada seseorang atau mungkin satu group of people berpikir kalian dapat uangnya mungkin dari sesuatu hal yang mungkin mereka proyeksikan
diri mereka kepada kalian gitu. Diri mereka seperti itu, oh paling sama, paling dia juga begini dapat uangnya. Mungkin seperti itu ya moralesnya gitu. Nah, jadi orang nggak ngelihat apa skill kalian gitu. Nah, poinnya adalah skill kalian itu harus kalian latih ya gitu. Jadi semua orang punya skill, tapi kerja keras yang terpenting gitu. Kalian kalau nggak latih skill kalian itu nggak bakal bisa berkembang seperti itu ya. Seven of Inspiration saat ini artinya kalau aku lihat di sini, sebenarnya Seven of Inspiration itu sendiri artinya itu kan defensif ya gitu. Defensif atau kalian tadinya merasa pesimistik tentang kayaknya gue nggak mungkin deh sampai di top itu. Gue manifestasiin apapun tapi kok nggak dapet ya sampai saat ini. Manifestasi kalian itu kalau kalian yakin itu akan terjadi. Tapi waktunya kita nggak bisa. Setiap orang punya waktu tersendiri. Setiap orang punya waktu tertentu untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Misalnya seseorang manifestasikan gue pengen sampai di level segini hidup gue gitu. Tapi seseorang bisa mencapainya dalam 10 tahun. Seseorang lain bisa mencapainya dalam 5 tahun. Bahkan seseorang bisa dalam 3 tahun. Ada yang signifikan lagi dalam tahun. Jadi itu beda-beda ya. Nah, aku melihat di sini ada 2 skenario. Kalian menjadi defensif kepada orang-orang di sekitar kalian yang kalian mengerti niat dan tujuannya. Di depan manis, di belakang gimana gitu sama kalian. Kalian mengerti tapi kalian pura-pura nggak ngeliat nih kayak gini ya. Jadi kalian push away orang-orang itu. Tapi bukan berarti kalian kayak nggak mau bersosialisasi, nggak. Kalian fokusnya ke materi ya. Materinya itu dalam artian kalian sudah ini waktunya untuk berkembang kalian. Jadi kalian fokusnya ke perkembangan diri kalian gitu. Sometimes ini artinya kayak family ya atau society. Jadi kalian nggak mau terlalu terlibat dalam urusan gosip yang ditujukan kepada kalian gitu ya. Apalagi nih untuk Cancer. Jadi gift yang dikasih alam semesta buat kalian bukan berarti dibiarkan saja ya, tapi diolah, dilatih, dan dilakukan. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita melakukannya. Kalau cuma ide-ide aja ya, itu nggak akan terjadi sampai kapanpun sih. Oke. Klarifikasi Tree of Inspiration sama Ace of Inspiration. Ya, baru aku bilang kan tadi, kalian harus mastering. Jadi mastering apa yang Tuhan kasih buat kalian. Skillnya apa? Misalnya kalian punya skill art ya. Contoh ya, aku kasih contoh. Misalnya kalian punya skill dalam merangkai bunga. Kalian ambil kursus untuk merangkai bunga. Kalian punya skill dalam urusan art ya, untuk desain interior. Nah, kalian belajar yang itu. Sekarang gini ya, kalau aku bilang teknologi semakin tinggi, kalian nggak perlu take course yang secara formal kayak gitu. YouTube aja itu full of knowledge gitu. Banyak ilmu pengetahuan yang kalian bisa dapat di situ. Tapi kalau misalnya kalian memang tidak menemukannya, silakan kalian boleh mastering skill kalian di tempat yang kalian mengerti gitu. Tapi at least kalian kalau misalnya kalian punya passion kemana, lebih bagus itu menjadi penghasilan. Itu bikin kalian bahagia gitu. Kayak aku lihat di sini sih bukan tentang asmara, tapi tentang kayak skill, produktivitas kayak gitu ya. Nine of Emotion itu artinya kan wishing fulfillment ya gitu. Wishing fulfillment. Bagi kalian yang punya skill untuk healing, sebagai healer, ini skill kalian itu semakin meningkat ya.
Lihat nih batu-batuan yang ada di sekeliling mereka itu. Kalian diprotek. Bisa sama ancestor kalian, bisa sama leluhur, bisa sama ilmu yang kalian punya dan atau keyakinan yang kalian punya. Kalian full of love. Full of love itu kayak self love-nya kalian itu lebih meningkat dari sebelumnya gitu. Kalau aku lihat, misal seandainya ini kalian, ini kan ada dua skenario. Ini bisa orang lain yang membenci kalian, iri atau ini kalian sendiri yang sebenarnya kalian bukan seperti ini, tapi kalian mengerti betapa kalian sudah banyak menjalani bitter and sweetnya hidup, jadi kalian mengerti untuk melakukan atau membuat boundaries dalam hidup kalian kayak gitu. Jadi ini wishing fulfillment artinya apa? Apa yang kalian mastering selama ini beberapa bulan ke belakang atau mungkin setahun itu akan ngasilin uang banget. Kalian nggak usah khawatir, kalian kayak di sini soalnya was-was banget, kayak merasa stuck, terikat sama greedy atau envy-nya orang atau iri hatinya orang, atau mereka mau coba dim your light atau menurunkan vibrasi kalian, kayak misalnya kayak orang tuh manas-manasin kalian, atau alah kayak mampu aja dia, alah paling juga dia mampunya sampai level sini. Itu sebagai motivasi buat kalian, jangan membuat kalian anxiety atau stres. Soalnya kalian stuck gitu, ada stuck di pemikiran, gue sanggup nggak ya sampai di level yang 10 of material ini gitu. Kalian sanggup. Coba kita lihat ya, selanjutnya kita klarifikasi sama tarot. Selanjutnya bagaimana untuk Cancer ini, tarot? Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus Cancer lakukan selanjutnya? Again, Eight of Swords-nya 2 kali ya. Berarti skenario yang kedua ya. Nggak kelihatan ya, agak aku naikin sedikit. Gini. Aku nggak mau fokus ke masalah magic atau sihir ya. Tapi memang kejadiannya kayak gitu di sini. Kejadiannya kayak gitu. Jadi kalian punya skill yang powerful ya sebenarnya. Skill powerful ini membuat orang iri di kalangan pertemanan, keluarga, siapapun di dalam satu tribe-nya kalian ya, orang-orang yang kalian kenal. Ya, membuat kalian ragu gitu akan kemampuan kalian gitu. Itu sebenarnya bukan diri kalian gitu. Kayak satu energi yang dihantarkan kepada kalian, bisa di rumah, bisa di tubuh kalian. Itu energi-energi itu yang membuat kalian gak yakin akan kemampuan kalian gitu. So kayak gitu dilawan ya sama vibrasi yang positif. Kalian gak boleh punya vibrasi yang rendah, harus di atas 432, berarti 500, 600 ke atas ya gitu. Kalau kalian mau bersihin vibrasi, itu kalian pakai musik healing ya. Di YouTube banyak kok musik healing. Tarot reader, healer, sejenisnya itu menggunakan itu untuk cleansing. Kalian bisa pakai juga untuk itu ya. Itu baik buat kalian. Kalian kan suka bingung ya. What should I do kalau ada sihir magic yang ada di tubuh aku di rumah, cleansingnya gimana? Yang seperti aku bilang, pakai musik vibrasi tinggi. Sama kalian gak boleh sedih dan gak boleh marah-marah. Kontrol emosinya. Karena di sini lihat ya, ada yang gak suka. Queen of Cups itu adalah seorang yang punya intuisi yang tajam. Jadi yang ditutup adalah heart chakra sama crown chakra kalian tuh yang ada di sini. Lihat ya, yang mahkota ini kan crown chakra ya, di atas ubun-ubun tuh.
Ya, ini cups ini artinya apa? Emotion. Jadi yang diaduk-aduk itu perasaan. Bentar-bentar nggak enak badan, bentar-bentar males melakukan kerjaan, bentar-bentar ntar dulu deh, gue ngerjain tugasnya ntar aja, gitu. That. Artinya orang itu nggak mau kalian mencapai on top-nya ini. Orang itu nggak mau kalian sampai di posisi ini, gitu ya. Harus dilawan. Oke. Ini artinya the emperor sometimes artinya seorang yang punya authority. Kalau aku bilangnya orang ini seseorang yang merasa punya power tapi menyalahgunakan powernya. Sometimes orang ini adalah praktisi black magic, ya. Lihat ada di tangannya itu kayak all seeing eye. Itu apa sih namanya? Ini nggak fokus ya. Kalian lihat ya di situ. Jadi orang ini memperhatikan perkembangan kalian gitu. Kalian itu ditutupin tuh kayak gini nih. Jadi nggak bisa terima download. Ya gitu. Jadi kalian terikat seperti ini. Terikat seperti ini. Mereka mau terikat seperti ini. Tapi karena ditutupin, ini skillnya kamu ya. Kalian punya jubah, ini skill ya. Jubah merah ini arti tarot yang sebenarnya adalah skill, kemampuan, knowledge. Jadi kalian cuma sampai di kepala aja yang diikat nih. Tubuh kalian tuh nggak berpengaruh apa-apa. Tapi jangan salah, crown chakra itu sangat penting. So kalian harus cleansing ya gitu. Karena 2 kali nih ada voice itu. Buat yang tarot reader yang suka gampang sakit, yang bikin kontennya jadi ngaco-ngaco apa segala macam, itu energi negatif dari orang-orang di sekitar kamu ya. Itu jangan kalian menuduh itu tarot reader lain. Sometimes itu berbentuk energi itu kayak mengacaukan dengan siapa kalian berurusan gitu ya. Sebenarnya itu demon, evil. Jadi si evil ini tadi mengcover siapa sebenarnya musuh kalian. Oke? Tidak berlama-lama, nanti kalian bosen dengerin aku. Saran yang lain untuk Cancer apa? Be here now, hummingbird spirit, be here now. So, kalian gak usah mikir jauh-jauh ke depan, bagaimana nasib kalian ke depan. Hidup kalian itu saat ini. Jadi kalau kalian mau enjoy dalam hidup, saat ini tuh hidup kalian tuh saat ini, bukan masa lalu atau masa depan. Jadi biar gak bikin kalian terjebak gitu. Embrace the in-between. Jadi kalian syukuri aja skill yang Allah kasih, yang universe kasih, yang Tuhan kasih buat kalian. Disyukuri aja, dinikmati aja. Apa yang terjadi memang sudah jalannya. Kalau aku lihat ya, saat ini orang yang menghalangi kalian itu tambah keras, tapi itu bukan untuk ngejatuhin kalian. Untuk menguatkan skill kalian tambah ini ya. Tambah menjadi orang yang lebih powerful ya. Clear out the clutter. Jadi bersihin aja, sering cleansing jalannya kalian untuk maju. Oke? Satu lagi, slow and steady wins the race. Jadi kalian slow aja gitu, easy going aja ya kan. What will be lah, tapi harus aware. What happen nih, ada apa nih, kok perasaan gue gak enak ya, badan gue gak enak ya. Nah lo cleansing deh tuh, bersih-bersih rumah, pakai musik, kayak gitu. Terus jangan lupa kalau mandi, keramas tuh, kalau keramas biasanya mantra-mantra itu luntur-luntur gitu. Oke, semoga ini dapat membantu buat kamu yang lagi pusing mikirin bete-bete gitu. Semoga dapat membantu. Jangan lupa di-share, subscribe, like. Ya, I love you all. Jangan marah sama aku ya kalau nggak bikin konten sering-sering. I love you deh pokoknya. Dah.